Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata pelajaran SPI tentang hijrah ke Thaif. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Kila Haryanti Fazila dari kelas 10A absen 9. Dan aku Kansa Azahra. Pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid bin Harisah berencana pergi ke Thaif, wilayah yang berjarak sekitar 85 km dari tanah suci Mekah. Thaif adalah kota subur yang dihuni oleh suku Sakif, salah satu suku yang memiliki pengaruh besar di kawasan Hijaz. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad SAW memilih Thaif, antara lain, yang pertama, Thaif merupakan kota kedua setelah Mekah. Lalu, di Thaif ada Bani Sakif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Dan yang ketiga, jarak Thaif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Thaif dan Mekah. Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Thaif yang berasal dari keturunan Sakif. Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Thaif, akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan, karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad SAW karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar kafir Quraisy yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Muhammad SAW adalah kebohongan-kebohongan besar yang akan menyesatkan bangsa Arab. Setelah berhasil memenangkan peperangan, pasukan musuh yang kalah telak itu terpecah belah menjadi 3 kelompok yang lari ke wilayah berbeda. Sebagian lari ke Thaif, sebagian lari ke Nahlah, dan sebagian lagi lari ke Autas. Untuk mengejar pasukan yang lari ke Autas, Nabi menugaskan sejumlah tentara di bawah pimpinan Abu Amir al-Asy'ari. Setelah berhasil dikejar, terjadi pertempuran antara kedua belah pihak yang diakhiri dengan kemenangan umat Muslim. Meski al-Asy'ari sendiri gugur dalam peristiwa tersebut. Sementara, untuk mengejar pasukan yang lari ke Nahlah, Nabi juga menugaskan sejumlah tentara untuk melumpuhkannya. Dalam peristiwa ini, Duraid bin Ashimah dari pasukan musuh berhasil ditangkap dan dibunuh oleh Rabi'ah bin Nufay. Tinggal pasukan yang lari ke arah Thaif. Untuk pasukan ini, sejumlah tentara muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sendirilah yang mengejarnya hingga terjadi pertempuran segit. Alasan pengejaran pada kelompok ini menjadi prioritas sampai Nabi sendirilah yang memimpin pasukannya, karena mayoritas tentara musuh kabur ke wilayah ini. Setelah itu, mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dengan dilempari batu oleh pemuda Thaif. Nabi Muhammad SAW mengalami luka parah akibat lemparan batu dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka. Nabi Muhammad juga meninggalkan Thaif, menghindari kejaran penduduk Thaif. Beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik 2 bersaudara, Uhab dan Syaibah, anak Rabi'ah. Nabi Muhammad SAW mengadahkan muka ke langit, mengeluhkan nasib yang dideritanya kepada Allah. Lalu Rasulullah mengutus seorang laki-laki dari Khuza'ah untuk menemui Mut'am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Mut'am, sehingga akhirnya Rasulullah kembali memasuki Mekah. Hijrah ke Thaif merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa ini, Allah mengutus malaikat Jibril dan penjaga malaikat gunung untuk menawarkan pembalasan kepada penduduk Thaif, tetapi Nabi menolaknya. Beliau justru mendoakan agar suatu saat penduduk Thaif mendapat hidayah dan menjadi muslim.